Penggemar akhirnya dimanjakan dengan kedatangan Coldplay di Indonesia. Iya, konser Coldplay di Jakarta telah dinantikan oleh para penggemar sejak band ini terbentuk pada tahun 1997. Sebelum kita melanjutkan video ini, tekan dulu tombol loncengnya agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Band asal Inggris Coldplay dipastikan akan mengunjungi Indonesia dalam tur dunia bertajuk Music of Spirits di Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Hal ini diungkapkan promotor PK Entertainment dalam akun Instagramnya pada hari Selasa 9 Mei 2023. Tentu saja seluruh penggemar menyambut konser Coldplay yang akan digelar pertama kalinya di Indonesia ini. Terlebih, konser ini akan terasa spesial dan berbeda dari konser-konser musisi lainnya, karena akan digelar berdasarkan prinsip keberlanjutan. Dalam situs resminya, Coldplay menuliskan jika mereka ingin menjadikan tur ini bermanfaat bagi lingkungan dengan menandai portofolio proyek berbasis alam dan teknologi, dengan menarik lebih banyak CO2 secara signifikan daripada yang dihasilkan dari tur tersebut. Lantas, seperti apa fakta menarik mengenai konser yang pertama kali diumumkan pada 14 Oktober 2021 untuk mendukung album studio ke-9 mereka? Dan berikut fakta menariknya. Yang pertama, berkomitmen adakan konser ramah lingkungan. Setelah merilis album ke-8 mereka, Everyday Life pada tahun 2019, Coldplay menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan tur sampai mereka dapat memastikan konser mereka berjalan ramah lingkungan, yang membuat rekaman tersebut dipromosikan dengan pertunjukan kecil untuk amal dan penampilan khusus di Benteng Aman di Yordania disiarkan oleh YouTube. Pada 14 Oktober 2021, sehari sebelum perilisan Music of Spirits, band ini memposting di media sosial bahwa mereka akan kembali ke pertunjukan live setelah pandemi COVID-19. Pengumuman tersebut disertai dengan rencana 12 langkah terperinci yang dikembangkan selama 2 tahun dengan pakar lingkungan. Yang kedua, mengurangi emisi karbon dioksida hingga 50% dibandingkan konser sebelumnya. Sebuah tim kecil ahli berkelanjutan ditugaskan untuk menyelidiki jejak karbon Coldplay dan mempelajari cara menguranginya. Maka sekarang Coldplay percaya bahwa mereka akan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 50% dibandingkan dengan tour To A Head Full of Dream pada tahun 2016 sampai 2017 silam. Yang ketiga, akan pakai baterai isi ulang seluler pertama di konsernya. Menurut situs resminya, bersama dengan BMW, Coldplay mengembangkan baterai pertunjukan isi ulang seluler pertama yang terbuat dari baterai BMW i3 yang dapat daur ulang dan bertenaga. Konser dengan menggunakan sumber daya terbarukan seperti minyak sayur yang diolah dengan air, tenaga surya, dan energi kinetik. Yang keempat, akan menanam pohon dari penjualan tiket konsernya. Coldplay mengklaim mereka akan menanam pohon untuk setiap tiket yang dijual melalui perjanjian reboisasi global dengan One Tree Planted. Yang kelima, meminimalkan perjalanan udara. Untuk transportasi, tur akan meminimalkan perjalanan udara. Sebaliknya, mereka akan menggunakan angkutan darat dengan kendaraan listrik atau biofuel, dan band menggunakan penerbangan komersial jika dimungkinkan. Di semua penerbangan komersial dan charter mereka akan dikenakan biaya tambahan untuk penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan dari Neste. Yang keenam, panggung ramah lingkungan. Mereka juga membangun panggung dengan bahan ringan, dengan peralatan ultra efisien, serta laser, layar LED, berenergi rendah, dan sistem pencahayaan, serta sistem PA dengan konsumsi daya hingga 50% lebih sedikit dibandingkan dengan tur sebelumnya, yang juga akan secara dramatis mengurangi kebisingan lingkungan di luar tempat pertunjukan. Yang ketujuh, konfeti dan kembang api ramah lingkungan. Untuk efek khusus, Coldplay juga akan menggunakan konfeti biodegradable yang diadaptasi dengan hanya membutuhkan lebih sedikit gas terkompresi untuk pengapiannya. Sementara kembang api memiliki formula baru untuk mengurangi atau menghilangkan bahan kimia berbahaya dan mengurangi muatan ledakan. Yang kedelapan, gelang Pixmob terbuat dari 100% bahan nabati. Gelang LED yang dinamakan dengan Pixmob yang akan dikenakan oleh penonton sebagai bagian dari pertunjukan juga akan dibuat dari 100% bahan nabati yang dapat dikomposkan. Kami akan mengurangi produksi gelang hingga 80% dengan mengumpulkan, mensterilkan, dan mengisi ulang setelah setiap pertunjukan.
tulis mereka lagi. Yang kesembilan, catering makanan nabati untuk kru. Untuk meminimalkan limbah makanan, mereka memiliki menu catering kru yang menawarkan makanan nabati dan bebas daging sebagai standar. Produk bersumber dari pemasok yang mahir dalam teknik pertanian regeneratif, mendukung pengembangan makanan budaya sintetis yang ditanam di laboratorium, menyumbangkan surplus ke bank makanan lokal, dan sampah organik yang dikomposkan seperti kulit dan sisa sayuran. Yang ke-10, bekerja sama dengan tempat daur ulang. Coldplay juga bekerja sama dengan tempat-tempat untuk membuat program daur ulang, mengganti botol air sekali pakai dengan alternatif seperti gelas aluminium bola, termasuk stasiun isi ulang, mengenalkan keran aerasi, toilet pembilasan yang lebih rendah, dan mengurangi tekanan air. Penonton juga didorong untuk membawa botol minuman mereka sendiri yang dapat digunakan kembali di setiap tempat yang lebih memungkinkan. Fakta yang terakhir, vokalis Coldplay Chris Martin menyapa penggemar Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Dia menanyakan kabar para penggemarnya. Martin mengungkapkan bahwa dirinya sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kalinya Coldplay di Indonesia, serta menyebut tanah air sebagai negara yang indah. Apa kabar semua yang menonton Indonesia? Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara Anda yang indah, ucap Chris Martin di Instagram. Halo, apa kabar? Everybody watching in Indonesia, we're so excited to announce our first show. Itulah fakta-fakta menarik tentang Coldplay yang akan berkonser di Jakarta, Indonesia. Gimana buat penggemar Coldplay yang bergaji UMR? Apa kamu udah siap-siap untuk beli tiketnya? Ataupun udah punya tiketnya? Yang penting jangan open BU ya buat beli tiketnya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah. Tuliskan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya. Bye-bye.